Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini kan hari Sabtu, jadinya ngambil weekend kalian. Cuma memang susah untuk nyari kelas pengganti di hari-hari biasa karena semuanya kan kuliahnya kayaknya mata kuliahnya 2 kali seminggu. Terus kalian juga jadwalnya padat. Jadi susah mau nyelip-nyelipin waktu di antara hari-hari yang weekdays. Ini juga terpaksa banget ke weekend karena beberapa 1 minggu ini kayaknya full banget kegiatan di kampus, jadi saya nggak sempat untuk pertemuan bahan konstruksi ini. Tapi mungkin mulai minggu depan sih udah nggak terlalu banyak kegiatan kan, karena yudisium dan lain-lain udah selesai, terus webinar teknik kimia juga udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan konstruksi. Hari ini kita pertemuan kelima. Untuk absennya nanti setelah selesai kelas, saya buat postingan di Mols untuk absen. Terus kenapa hari ini Zoom gitu ya, nggak share video, kayaknya emang perlu sekali-kali untuk Zoom, karena setelah dievaluasi video itu kayaknya nggak semuanya yang mau untuk sadar sendiri untuk belajar gitu. Kayaknya nggak semuanya mau seperti itu. Jadi memang harus didorong untuk terpaksa mendengarkan gitu, dan dipaksanya itu ya dengan cara Zoom meeting kayak gini sesekali gitu. Walaupun kalau video kan kelebihannya mungkin bisa diputar diulang-ulang ya. Nah, sekarang kita lanjut aja biar bisa cepat selesai. Pertemuan 5 hari ini kita akan membahas ini. Sorry ya, saya nggak di slideshow, soalnya takutnya error nih kalau di slideshow. Semoga tetap kelihatan. Nanti slide-nya juga dibagikan di Mols. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik bahan logam, yaitu besi. Kalau misalnya di pertemuan-pertemuan pertama kita belajar tentang karakteristik sifat mekanis dari logam. Kalau di sini kita lebih spesifik ke salah satu bahan logam yang dimaksud, yaitu besi. Nah, besi ini pasti sudah familiar sekali. Kalian di rumah kalian aja tuh pasti banyak banget bahan-bahan material-material yang terbuat dari besi. Besi ini adalah unsur kimia, semua juga pastinya sudah tahu dan masih ingat dengan lambang Fe. Dia di tabel periodik dia berada di grup 8, kemudian nomor atomnya adalah 26. Nah, besi ini membentuk 5% dari kerak bumi dan merupakan salah satu logam yang paling banyak tersedia. Besi dapat diperoleh dari mineral hematit dan magnetit, bisa juga diperoleh dari taconite, limonite, dan siderit. Besi ini paling banyak digunakan dari semua logam yang ada, jadi dia paling banyak diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Fe ini juga tidak hanya dalam bentuk seperti yang ada di gambar ini ya, yang kalian lihat biasa kalian lihat di kehidupan sehari-hari gitu, sebagai alat-alat rumah tangga atau alat bahan bangunan atau mungkin juga untuk konstruksi pabrik, tetapi sebenarnya besi itu juga ada di dalam tubuh kita sebagai yang biasa disebut dengan zat besi. Zat besi ini bisa ditemukan di dalam daging, kentang, dan juga sayuran. Ini cuman introduction sedikit ya, jadi nggak terlalu berhubungan dengan bahan konstruksi yang di teknik kimia. Kandungan zat besi itu sangat penting untuk hewan dan manusia karena merupakan bagian penting dari hemoglobin. Logam besi, nah yang biasa digunakan di dalam konstruksi, berwarna keabu-abuan dan dia juga sangat ulet serta mudah dibentuk. Karena itu banyak kan bahan-bahan rumah tangga ataupun bahan konstruksi yang menggunakan besi ini karena sifatnya yang ulet, jadi dia mudah dibentuk-bentuk, mau dibentuk silinder misalnya, atau dibentuk menjadi balok, dibuat lekukan-lekukan seperti contoh di gambar ini, itu bisa. Besi mulai berkarat, jadi besi ini bisa berkarat ketika dia ditempatkan di dalam udara yang lembab dan suhunya itu mengalami peningkatan. Tetapi kalau misalnya dia di suhunya meningkat tetapi disimpan dalam suatu tempat yang udaranya itu kering, tidak lembab, maka dia tidak akan mudah berkarat. Jadi mungkin kalau kalian sering lihat di sekitar kalian, kalau ada tumpukan besi yang dibiarkan gitu ya, terkena hujan, terus di tempat penyimpanan itu lembab, maka dia akan mudah untuk berkarat.
Besi itu mudah larut dalam larutan asam dan bisa aktif secara kimiawi. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian buat reaktor, terus bahan bakunya itu bersifat asam atau katalisnya misalnya mau pakai katalis asam sulfat dengan jumlah yang besar atau produk yang dihasilkan dari reaktor itu bersifat asam, maka sebaiknya tidak menggunakan konstruksi yang berjenis besi ini karena nanti lama-lama dia terkikis kan karena dia mudah larut dalam larutan asam, akibatnya nanti dinding dari reaktornya itu lama-lama yang tebalnya misalnya 10 cm lama-lama akan semakin menyusut dan itu sangat berbahaya bagi proses reaksi di dalam pabrik tersebut. Ini sekedar informasi aja, wilayah pertambangan utama besi ada di daerah Cina, Australia, Brasil, Rusia, juga ada di Ukraina. Selanjutnya ini saya ambil, ini websitenya kalau kalian mau baca lebih detail lagi tentang karakteristik dari besi. Ini adalah chemical properties of iron, bisa dilihat di tabel ini, chemical datanya, dari potensial elektrodenya, terus radius ioniknya, sifat elektronegativitasnya, kemudian electrochemical equivalennya, di sini ada datanya. Terus yang penting juga physical properties. Nah, physical properties di sini ditinjau dari densitasnya, kemudian dari melting point, titik lelehnya, dan boiling point. Melting point ini juga sangat penting ya, ini melting pointnya di 1536. Seperti yang kalian ketahui, melting point itu adalah titik di mana benda itu mulai meleleh kan. Jadi kalau misalnya nih, kalian mau bikin alat suatu alat vessel misalnya untuk menyimpan suatu material, raw material atau reaktor atau heat exchanger yang suhu operasinya itu ternyata sangat tinggi atau mungkin furnace ya. Furnace itu kan selain yang di lab juga kalau di pabrik ada alat yang namanya furnace yang versi pabrik gitu. Nah, itu suhunya pasti di atas 1000 derajat Celcius. Terus kalian mau mendesain furnace tersebut. Jangan menggunakan material besi ini karena misalnya semua operasinya maunya 1800 derajat Celcius, terus kalian pakai bahan baku konstruksinya besi. Bisa nanti bahannya itu meleleh, jadi berbahaya buat alat tersebut. Jadi harus diperhatikan kalau mau melakukan proses perancangan, mau memilih konstruksi, perhatikan melting point dan boiling point-nya juga diperhatikan. Terus kita lanjut ke mechanical properties dari si iron ini sendiri. Kita sudah pernah belajar bahwa ada yang namanya tensile strength, kemudian ada modulus elastisitas, kalau kalian masih ingat. Terus ada yang namanya modulus shear stress, ada hardness. Hardness itu diuji dengan beberapa beberapa metode. Ada yang menggunakan Brinell, Vickers, ada metode Rockwell. Kalau kalian masih ingat di pertemuan 1 dan 2 kita ada membahas ini. Nah, di sini disajikan data-datanya dalam satuan metrik dan dalam satuan imperial atau British. Jadi dari data ini kalian udah bisa memperkirakan, oh kalau misalnya menggunakan iron, ini bahan konstruksinya, maka iron ini cuma bisa menahan tensile strength-nya sampai 540 MPa atau 78.300 PSI gitu. Kemudian dari mana data-data ini mereka dapatkan? Tentu saja dari proses eksperimen. Setelah itu thermal properties. Kalau kalian ingat, kita pernah membahas tentang karakteristik thermal dari material. Nah, untuk si iron ini sendiri, di sini ada dua data propertiesnya, yaitu thermal expansion-nya dan thermal conductivity. Mungkin kalau kalian refresh lagi ya, ada perbedaan antara konduktivitas thermal dan thermal expansion. Ini suara saya masih jelas kedengaran nggak ya di kalian? Masih, Bu. Jelas, Bu. Kalau nggak jelas, ini ya, kasih tahu ya. Nah, terus kita lanjut. Di sini, ini nilai thermal expansion dan thermal konduktivitasnya. Nanti kalian refresh lagi kalau kalian lupa atau kalian belum menyaksikan videonya, apa sih yang dimaksud thermal conductivity, terus kenapa kita harus tahu thermal conductivity, kalian bisa menyaksikan lagi di pertemuan yang tentang karakteristik thermal. Selanjutnya, kita nggak terlalu banyak kok slide ini, cuma 13 slide. Besi murni itu setelah dipanaskan, kalau misalnya ada besi murni nih Fe aja, kan ada tuh yang dengan paduan-paduannya.
Mungkin kalian sudah pelajari juga dengan pertemuan dengan Bu Tantra ya, ada yang dengan paduan. Besi murni ini setelah dipanaskan, dia akan mengalami dua perubahan dalam struktur kristalnya sebelum meleleh. Sebelum mencapai melting point-nya tadi yang di kisaran 1500-an derajat Celcius. Pada suhu kamar, bentuknya stabil yang disebut dengan ferrit atau alpha iron. Kemudian dia memiliki struktur kristal yang bersifat body center cubic. Gambarnya seperti ini, body center cubic. Jadi kalau dilihat strukturnya, maka dia akan membentuk seperti ini. Kenapa sih disebut body center cubic? Karena dia berbentuk kubik, kemudian center utamanya itu ada di tengah gitu. Jadi struktur yang paling besarnya itu ada di bagian tengah, kemudian di sekitarnya itu dilingkari dengan struktur-struktur lainnya. Ferrit ini akan mengalami transformasi menjadi jenis austenite pada suhu 912 derajat Celcius. Jadi untuk austenite ini gambarnya seperti ini ya. Jadi dia disebut dengan phase center cubic. Jadi beda struktur molekulnya. Jadi dia mengalami perubahan struktur molekul dari BCC ini ke FCC. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian memilih konstruksi untuk bahan-bahan di dalam perancangan pabrik, yang perlu kalian perhatikan itu sih ya cuma karakteristik mekanik, thermal, dan densitas, melting point, dan lain-lain. Kalau misalnya yang seperti ini sih kalian nggak perlu sampai sejauh ini, cuma karena kita belajar tentang bahan konstruksi, jadi ini disinggung sedikit ya, bagaimana perubahan dari struktur molekulnya ketika mencapai suhu lebih tinggi gitu. Jadi dari suhunya awalnya seperti ini, bentuk molekulnya pada suhu 912 dia akan mengalami perubahan struktur molekul menjadi phase center cubic ini. Nah, austenite ini bertahan hingga 1394 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, austenite akan kembali ke fase BCC yang dikenal sebagai delferrit dan akhirnya akan meleleh pada suhu 1538 derajat Celcius. Intinya tuh melting point dari si iron ini sekitar 1538 derajat Celcius. Dan ini untuk Fe yang murni, bukan Fe dengan paduan atau alloynya. Nah, kemudian ini dari buku dari ini ya, dari website ini. Terus ini dari buku Kalister yang kayak saya udah pernah share kayaknya. Di sini di chapter 9 kalian bisa lihat tentang pembahasan besi ini. Nah, di sini ada iron carbide phase diagram, jadi fase besi, diagram fase untuk besi. Di sini bisa dilihat bahwa ada yang namanya di sumbu X-nya itu komposisi atau persen berat dari karbon. Jadi di sini ada campuran antara Fe, ini kan di titik 0 ini Fe murni ini. Nah, kemudian ditambahin dengan karbon. Cuman di dalam diagram ini hanya sampai komposisi karbonnya itu cuman sampai 6,7%. Nanti di slide berikutnya dijelaskan kenapa cuma sampai 6,7%. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah temperaturnya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya dia ada di area ini, di area komposisi C-nya itu sekitar 0, jadi masih Fe murni, maka dia masih disebut dengan ferrit. Sementara austenite itu sampai sini ya batasnya. Nah, austenite itu komposisi C-nya sekitar 2, sekian persen maksimal, tapi pada suhu yang tinggi dari suhu 912 sampai suhu 1300 sekian gitu tadi, hampir 1400 lebih. Saya lupa nih. Nah, 1394. Setelah itu dia akan kembali dalam bentuk yang ini tadi kan. Setelah 1394, austenite-nya akan kembali ke fase body center cubic gitu. Jadi ini cuma untuk pengetahuan kalian aja bahwa kalau misalnya Fe ditambahkan dengan paduan lainnya yaitu karbon, maka sifatnya akan berubah. Nah, sifatnya itu dipengaruhi oleh komposisi dari nilai C-nya dan juga temperatur dari kondisi operasi yang menggunakan bahan konstruksi dari iron ini. Jadi bisa dilihat di diagram fasenya ini, kapan dia berbentuk ferrit, kapan dia berbentuk austenite, dan kapan berbentuk cementite. Selanjutnya kita masuk ke area catir dulu.
Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, slide 8. Sumbu komposisi pada gambar di slide sebelumnya tadi hanya sampai 6,7% berat dari karbon. Karena pada konsentrasi ini terbentuk senyawa antara besi karbida atau disebut dengan sementit, Fe3C. Jadi pada kondisi 6,7% itu sudah terbentuk bukan Fe lagi namanya, tapi menjadi suatu senyawa yang disebut dengan besi karbida atau sementit yang dilambangkan dengan Fe3C. Jadi sistem besi karbon dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian kaya zat besi, seperti pada gambar 924, jadi di slide sebelumnya tadi itu kan gambar 924 dari bukunya Kalister. Dan bagian lainnya tidak ditampilkan untuk komposisi antara 6,7 sampai 100% berat C. Dalam praktiknya, semua baja dan besi memiliki kandungan karbon kurang dari 6,7%. Karena itu hanya dipertimbangkan sistem besi-besi karbida. Jadi dalam prakteknya, dalam proses produksi itu mereka menggunakan paduan iron dan C ini hanya sampai penambahan 6,7% berat C. Gambar diagram akan lebih tepat diberi label diagram fase Fe3C karena Fe3C ini dianggap sebagai komponen. Nah, jadi ketika C yang ditambahkan itu sampai 6,7% berat, maka pada kondisi 6,7% berat C itu sama dengan nilai 100% berat dari Fe3C. Jadi dengan penambahan 6,7% C ke dalam iron, maka itu sudah dibentuk 100% senyawa yang namanya besi karbida atau Fe3C itu. Nah, selanjutnya ini cuma untuk pengetahuan tambahan ya, nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana penambahan C ke dalam iron yang murni ini untuk menghasilkan Fe3C. Sekarang kita ke gambar strukturnya. Nah, ini ada di buku Kalister juga, jadi kalau kalian mau baca lebih detail, bisa dibaca sendiri di buku Kalister ini. Jadi ini gambar SEM-nya ya, jadi kita tahu ada yang namanya scanning electron microscopy. Kalau menggunakan analisa dengan menggunakan SEM ini, kita bisa lihat bagaimana struktur permukaan dari suatu barang atau bahan. Nah, di sini yang A ini adalah alpha ferrit, jadi pada kondisi tadi suhu di bawah 912 derajat Celcius. Kemudian yang B ini adalah austenite. Setelah suhu 912, tadi kan si ferritnya ini akan berubah strukturnya menjadi austenite. Bisa dilihat dari permukaannya bahwa beda ya permukaannya antara si ferrit dan si austenite ini. Jadi di sini dia lebih cenderung lebih keras, kemudian juga dia lebih besar antara kepingan-kepingan yang di austenite ini dan si ferrit ini berbeda. Walaupun memang si perbesarannya ini jaraknya nih, ada jaraknya kalau misalnya SEM tuh dilihat seperti ini ada 200 mikrometer dan ini jaraknya adalah 50 mikrometer. Jadi jarak antara lebarnya antar yang satu kepingan dengan kepingan yang lainnya itu lebih rapat untuk yang austenite dibandingkan yang ferrit. Terus kita lanjut ke, nah ini dari bukunya buku yang satunya lagi, nanti saya perlihatkan bukunya. Ini membahas tentang besi cor. Jadi mungkin kalian sering dengar ada bahan yang namanya besi cor, biasa digunakan untuk konstruksi juga, bahan konstruksi. Bahan ini sangat penting digunakan sebagai bahan coran lebih dari 80%. Mungkin ini lebih banyak dipelajari oleh teman-teman di teknik sipil. Cuma kita perlu tahu juga bahwa daerah komposisi kimia ditetapkan dalam diagram kesetimbangan FEC yang tadi sudah dibahas di slide 7. Kemudian di sini dia bilang batas kelarutan karbon pada besi gamma yaitu mengandung 2% karbon atau lebih. Jadi tadi kalau dilihat di slide sini ada yang di sini dilambangkan dengan gamma. Nah, gamma ini adalah melambangkan austenite. Nah, austenite ini kan sampai komposisi C-nya penambahannya sekitar 2% kan maksimal untuk mendapatkan jenis austenite ini. Jadi sesuai dengan yang ada di buku Kalister, di buku Suwardi ini juga menyatakan hal yang sama. Bahwa untuk kelarutan karbon pada besi austenite itu mengandung 2% karbon atau lebih. Tetapi nggak sampai 6,7%, karena kalau sudah 6,7% itu sudah membentuk senyawa besi karbida tadi.
Nah, tetapi pada besi itu juga bisa dipadukan dengan komponen lainnya yang mengandung Si, Mn, P, dan S. Nah, di tabel 2.16 ini kalian bisa lihat apa karakteristiknya untuk berbagai macam komposisi kimia. Misalnya besi cornya ditambahi dengan silikon, kemudian ditambahi dengan nilai P, komposisinya sudah ada di sini. Misalnya untuk penambahan silikon 2,2 sampai 2,4%, maka ketebalan logamnya akan menghasilkan lebih atau sama dengan dari 25 mm. Terus kekerasannya atau hardness-nya yang diuji dengan Brinell juga sudah ada datanya di sini. Kemudian beban lenturnya, nilai defleksi, kekuatan tarik yang pernah kita pelajari di karakteristik mekanik juga ada datanya di sini. Nah, ini cuma sedikit datanya, kalian masih bisa search lagi kalau kalian memerlukan. Nanti saya kasih lihat juga di akhir setelah slide-nya selesai tentang buku Brownell ya. Mungkin yang udah ngambil perancangan alat proses sudah punya bukunya Brownell. Pada umumnya besi cor itu berwarna kelabu yang disebabkan oleh grafit yang terjadi pada waktu pembekuan. Tetapi jika laju pendinginan pada pembekuannya itu tinggi, maka Fe3C austenit akan mengkristal dan menunjukkan patahan berwarna putih. Oleh karena itu besi cor ini dinamakan besi cor putih. Nah, dalam besi cor apakah terbentuk grafit atau terbentuk sementit itu tergantung, sementit ini austenit ya, tergantung pada laju pendinginannya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komposisi kimia. Di sini ada beberapa unsur kimia yang mempengaruhi percepatan penggrafitan, bahwa ada senyawa Si, Ti, Ni, Al, Co, Au, dan Pt. Ini dia bisa mempercepat proses penggrafitan seperti gambar yang ditunjukkan gambar 2.37. Jadi strukturnya, intinya penggrafitan itu struktur dari permukaan dari materialnya itu dia akan mengalami perubahan dan juga mengalami perubahan warna. Jadi kalau misalnya dia disebabkan oleh grafit, mempercepat dengan adanya unsur-unsur kimia ini yang mempercepat penggrafitan, maka warna besi cor itu akan berwarna kelabu. Tapi kalau misalnya laju pendinginannya itu tinggi atau terdapat unsur-unsur yang memperlambat proses penggrafitan, maka hasil besi cornya itu akan berwarna putih secara fisik. Sekarang kita ke slide terakhir. Setelah ini baru kita masuk ke PDF bukunya. Nah, ini adalah gambar diagram Maurer untuk suatu besi cor untuk membedakan klasifikasi antara besi cor putih, besi cor lunak, besi cor sangat lunak, besi cor perlit, dan besi cor motel. Ini kayaknya kalian nggak usah terlalu spesifik ya, cukup tahu aja karena ini sebenarnya lebih ke arah teman-teman yang di teknik sipil, jenis-jenis besi ini. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya si Brownell ya. Saya stop share dulu. Nah, kenapa kalian belajar bahan konstruksi dan kenapa harusnya bahan konstruksi ini diambil berbarengan dengan mata kuliah perancangan alat proses? Karena dia saling berketerkaitan. Mungkin kalian udah ada yang pernah belajar dan punya bukunya Brownell Process Equipment. Dalam buku ini tuh dia memberikan rumus-rumus untuk menghitung misalnya tebal silinder. Jadi kalau misalnya reaktor kalian itu bentuknya silinder, kan kalian harus tahu kan nantinya saat perancangan pabrik nih tahun depan, kalian tuh harus mengestimasi berapa tebal dari reaktor itu. Nah, untuk menghitung tebal reaktor itu, maka ada yang namanya menghitung nilai TS atau tebal silinder. Itu semua kan dihitung dari buku ini tuh ada rumusnya semuanya. Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam hal perhitungan dari TS itu, tebal silinder itu adalah allowable stress. Nih, nilai maksimum allowable stress atau biasa dilambangkan dengan F di dalam rumusnya. Saya di sini nggak jelaskan rumus gimana menghitung silinder, terus gimana menghitung tutup reaktor. Tutup reaktor itu kan macam-macam jenisnya ya. Ada yang jenisnya spherical, ada yang hemispherical, ada yang conical. Kalau conical itu kayak segitiga terbalik gitu, itu seperti itu. Seperti bin, kalau kalian tahu alat bin yang untuk nyimpan semen
dalam bentuk bubuk, terus di bawahnya biasanya segitiga terbalik gitu, itu namanya conical. Nah di situ kalian nanti kalau perancangan pabrik kalian akan menghitung berapa sih tebal dari tutup reaktor, nggak cuma untuk reaktor ya, tapi juga untuk alat-alat seperti mixer, terus vessel penyimpanan, evaporator dan lain-lain, bahkan menara distilasi juga. Nah di buku ini kita untuk menghitung tebal itu kita harus memperhatikan yang namanya maksimum allowable stress. Jadi berapa tegangan yang bisa ditahan, berapa stres yang bisa ditahan oleh bahan konstruksi yang kita gunakan. Jadi sebagai contoh ada 2 reaktor nih, reaktor yang satu tekanannya rendah, 1 atm, ya biasalah kondisi normal. Terus reaktor satunya lagi dia dioperasikan dalam kondisi tekanannya misalnya 25 atm, itu kan tekanannya besar sekali, maka pastinya kalian memerlukan bahan konstruksi yang maksimum allowable stress ini lebih besar, karena kalau misalnya maksimum allowable stressnya ini terlalu kecil, nantinya bahan konstruksinya itu tidak akan kuat menahan tekanan yang begitu besar di dalam reaktor tersebut. Nah itu semua ada hitungannya, nanti kalian belajar di mata kuliah perancangan alat proses, kalau saya nggak salah ya, PAP. Nah di sini nilai allowable stressnya ini untuk di sini contohnya untuk jenis karbon dan low alloy pipe. Nah ini untuk pipe dan tubes. Jadi di sini sudah ada jenisnya. Kenapa tadi kan kita ada bahas tentang iron. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang steel atau baja. Nah, untuk iron sendiri di sini ada jenisnya SA72 rock iron. Masing-masing specification number dan grade-nya ini menunjukkan fungsinya yang berbeda-beda. Kalau kalian mau lihat lebih jelas, bisa dibuka di ini, di ASME Boiler and Pressure Vessel Code dari American Society of Mechanical Engineers. Kemudian di sini kita ambil contoh satu ya, misalnya work iron, maka di sini ada tensilnya juga, ada data tensil stressnya. Nah ini ada macam-macam suhu, jadi kalau misalnya pakai work iron nih, tipe SA72, maksimum allowable stressnya kamu misalnya reaktor, mau pakai work iron, terus temperaturnya misalnya pada temperatur 650 Fahrenheit, oh berarti maksimum allowable stress yang bisa ditahan oleh konstruksi itu adalah 8000. Kalau misalnya 700, 7800. Terus kalau reaktor saya mau saya operasikan lebih tinggi dari 7300, nggak ada data maksimum allowable stress-nya, maka sebaiknya tidak menggunakan konstruksi dengan jenis rock iron ini gitu ya. Terus misalnya nih kita singgung sedikit tentang carbon steel ya. Misalnya mau pakai carbon steel SA53, tapi temperaturnya sekitar 800, oh berarti maksimum allowable stress yang digunakan adalah 7900. Ini lebih jelas, lebih detail, kalian nanti pelajarinya di mata kuliah perancangan alat proses. Cuma ini dikasih lihat sedikit, kenapa sih bahan konstruksi itu selalu membahas tentang stres atau tegangan, karena itu yang sangat diperlukan dalam perancangan pabrik kimia. Jadi bahan konstruksi ini mensupport pengetahuan kalian sebelum merancang alat-alat yang ada di skripsi kalian nantinya. Jadi untuk milih kenapa ya harus karbon steel, kenapa saya harus milih yang karbon molybdenum misalnya, nanti disesuaikan dengan temperatur operasi dari alat kalian itu masing-masing. Dan tadi misalnya iron tadi tidak kuat dengan asam kan. Kalau misalnya bahannya kalian masukkan itu bersifat asam atau katalisnya asam atau produknya asam, maka jangan digunakan iron, karena iron itu dia mudah larut dalam asam, nanti terkikis, terus makin lama makin tipis. Setelah itu reaktornya bocor, bisa meledak kan, bisa bahaya. Tidak hanya membahayakan kalian yang bekerja di pabrik itu, tapi juga di sekitar kalian. Kita juga ada ngebahas tentang alloy kemarin. Alloy itu kan paduan dari 2 jenis logam ya. Contohnya di sini ada aluminium murni dan ada aluminium alloy. Masing-masing punya maksimum allowable stress-nya sendiri-sendiri. Jadi disesuaikan. Dan ada specified tensile strength-nya juga sudah ada di sini. Data-datanya misalnya untuk alloy dengan 996A. Di sini udah ada data-datanya. Jadi kalau misalnya 996A ini apa ya, itu nanti dijelaskan pasti di mata kuliah PAP. Terus kita balik lagi ke buku yang lain ya. Nah ini kalister,
Saya udah share atau belum, nanti diingetin ya kalau belum, karena bisa aja kelupaan. Ini tabelnya tadi, diagramnya saya ambil dari sini, nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Kalau misalnya tadi yang di slide masih belum jelas. Kemudian di sini juga dia ada rumus-rumusnya ini, tapi ini nggak perlu sih. Kalau yang seperti ini kan, kalau misalnya teknik metalurgi mungkin mereka bisa belajar sampai menghitung-hitung seperti ini. Kalau kita cukup tahu aja karakteristik si besi ini seperti apa, melting point-nya sebesar apa, terus konduktivitas termalnya bagaimana. Gitu. Nah di sini sebenarnya lebih lengkap lagi ya, tapi nggak terlalu sampai seperti ini sih kayaknya kalau kita ini terlalu dalam sampai ke strukturnya. Ini terus, nah ini buku satunya lagi tentang pengetahuan bahan teknik. Kayaknya ini juga udah saya pernah share. Di sini sayangnya dia cuma membahas besi untuk besi cor aja. Jadi nggak ada membahas besi yang diaplikasikan untuk konstruksi pabrik. Misalnya dia lebih ke besi yang digunakan dalam pembuatan bahan-bahan yang umum. Nah, ini jenis-jenis inhibitornya, misalnya di dalam campuran besi itu bisa ditambahkan beberapa jenis bahan kimia yang lain, ada Al, Sb, dan lain-lain. Nah, ini toleransinya kalau kalian mau menambahkan bahan-bahan ini ke dalam besi cor tersebut. Kalau ingin memproduksi bahan besi cor, misalnya kalian tiba-tiba mau buat prarancangan pabrik kimia pembuatan besi cor, itu juga bisa. Tetapi toleransinya misalnya mau menambahkan Al ke dalamnya, maka toleransinya cuma sampai 0,15%. Jadi ini bisa kalian baca-baca lagi. Kayaknya untuk minggu depan baru kita belajar lanjut ke ini ya, karakteristik baja. Itu pertemuan ke-6. Terus pertemuan ke-7 nanti tentang aplikasi antara besi, baja, dan paduannya. Jadi paduan besi itu ini paduannya ada yang ditambahkan dengan Al, ada ditambahkan dengan Sb, As, Bi, dan Se, dan yang paling banyak digunakan itu adalah yang tadi yang ditambahkan dengan C itu ya, yang menjadi Fe3C. Nah ini kan paduan-paduan dari besi, misalnya tadi udah ada di slide tapi mungkin kurang jelas, kita besarin. Jadi besi itu bisa ditambahkan dengan Si, bisa juga ditambahkan dengan nilai P, menghasilkan kekerasan yang berbeda-beda. Misalnya kalian butuh, saya perlu bahan konstruksi besi dengan kekerasannya di sekitar 212 sampai 248. Berarti ditambahkan nilai karbon, ditambahkan Si, dan ditambahkan P ke dalam campuran Fe tersebut dengan komposisi yang sesuai dengan tabel di sini. Cuman kalau misalnya kalian mau mendesain pabrik gitu ya, kita sebagai seorang engineer proses, terus kita mendesain reaktor, nah itu kita nggak perlu buat sendiri kan ininya apa bahan konstruksinya, kita pasti pesan ke vendor gitu, nggak mungkin kita mencampur karbon, mencampur Fe, mencampur Si, kemudian mencampur P ini, kemudian kita buat sampai dia jadi reaktor, tuh nggak seperti itu. Jadi engineer proses itu nanti kalian mendesain berapa tingginya reaktornya, terus berapa diameternya, berapa tebal dindingnya, berapa tinggi tutupnya, berapa jenis tutupnya tuh apa, terus tebal dari tutupnya berapa, terus dan nentukan konstruksinya ini mau dari apa nih, dari carbon steel kah, dari iron, atau dari jenis-jenis alloy yang lain, atau stainless steel misalnya. Paling banyak sih biasa menggunakan carbon steel. Nah, terus udah pakai carbon steel tipe berapa? Nah, tipenya ini yang dilihat di buku Brownell itu. Setelah itu sudah kalian tinggal berikan itu ke vendor, terus digambar, kan kalian pernah belajar gambar flowsheet, itu digambar, tapi gambarnya biasanya detail sampai ke kayak gambar teknik itu loh, yang digambar potongan-potongannya, terus nozzle-nya di mana, diameter nozzle-nya berapa, nanti alatnya tinggal dibuat sama vendor dan datang ke kita, tinggal di setup, ya udah terus prosesnya jalan. Jadi kalian nggak usah terlalu mikir, oh berarti nanti harus saya membuat si campuran-campuran ini ya supaya saya bisa bikin reaktor, misalnya enggak seperti itu. Jadi kalian cukup tahu aja sifat-sifatnya gitu. Kayak saya rasa sih pertemuan hari ini membahas itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Kalau yang mau ditanyakan boleh tentang materi, boleh juga tentang hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkuliahan Bakon ini. Kalau mau nanya langsung di-unmute aja ya.
saya mau nanya, Bu. Ya, silakan David. David kan ini? Iya, Bu. Saya mau nanya, Bu, kalau misalnya di pabrik kimia itu, di misalnya lah reaktor, itu kita pakai bahannya besi. Nah, supaya besi itu dia korosifnya lama, itu perawatannya kayak apa ya, Bu? Apakah dilakukan lapisan coating gitu atau gimana? Ya, dilapisi dengan coating. Itu cara satu-satunya untuk maintain dia supaya tetap tahan lama kan ya. Ya biasanya dengan coating. Nah, coatingnya ini disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalnya bahanmu asam gitu ya, itu jangan gunakan iron, jangan gunakan besi, lebih bagus. Mending gunakan aja yang lain, misalnya carbon steel yang lebih tahan terhadap asam. Jadi jangan kalau bisa sih pilih bahan lain dulu, kecuali nggak ada pilihan lain, baru menggunakan coating. Ya. Ada pertanyaan lain? Boleh bertanya juga. Ya boleh. Siapa ini ya? Sebentar, saya stop share dulu ya, soalnya nggak kelihatan ini. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Nah, kalau kita kan kalau bikin reaktor itu kan bentuknya kan silinder. Nah, silinder itu kan kita nyambungnya kan dilakukan dengan cara pengelasan. Nah, Bu, itu nanti kadar besinya berubah nggak, Bu, kalau kita lakukan pemanasan di las itu, Bu? Kadarnya? Oh, kalau kadarnya enggak sih, enggak berubah, tapi strukturnya yang berubah, Imam. Jadi tadi kita tahu kan ada kondisi strukturnya, ada yang ferrit, kemudian ada yang austenite gitu ya. Jadi strukturnya kalau kamu perbesar gitu, dilihat dengan menggunakan SEM itu, scanning electron microscope, jenis strukturnya itu jadi berbeda. Nah, makanya kalau misalnya alat itu makin banyak lekukannya kan, itu makin cenderung dia akan mudah patah kan sebenarnya, karena dilakukan pemanasan itu sendiri. Makanya biasanya di buku Brownell ini sebenarnya ada perhitungan yang namanya welded joint apa gitu kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi dia mengukur berapa sih stres yang bisa ditahan oleh kalau kita buat lengkungan-lengkungan itu. Jadi itu ada pakemnya juga, ada hitungannya. Bentar ya, di sini kayaknya ada deh di appendix. Kasih lihat dulu. Kalau secara persennya enggak sih, misalnya kamu bikin iron dengan campuran C tadi, misalnya kan C-nya misalnya 3%, terus kamu panaskan, yang enggak berpengaruh terhadap komposisinya, tapi struktur molekulnya yang berubah. Di sini coba kita cari dulu ya. Nah, ini sebelum ke sana ini tentang tangki, kapasitas tangki. Jadi nanti di buku ini kalau di perancangan alat proses, nggak tahu kalian udah ngambil belum ya? Kan itu ada belajar tentang thickness dan lain-lain. Mana ya, bentar. Ini nah ini, misalnya tadi silinder ya, seperti yang kata Imam. Bahkan dimensi dari nozzle itu ininya apa? Yang keluaran dari reaktor itu kan kita pasti lewat nozzle ya. Nah, nozzle itu juga ada dimensinya. Jadi semuanya sudah ada standarnya masing-masing gitu. Di sini halaman berapa ya dia yang welded itu? Ya intinya dia tidak merubah komposisi si Imam, tapi kalau misalnya nah ini ada hitungan-hitungan berapa sih derajat ininya, misalnya mau dilas tadi kalau dia melengkung berapa derajat lengkungnya dan lain-lain, itu nanti kalian belajari di mata kuliah PAP. Tapi kalau secara komposisi bahannya tuh tidak berubah dengan pemanasan. Yang berubah itu struktur molekulnya, dia dari ferrit misalnya jadi austenite dan lain-lain. Ada pertanyaan lain? Nah, ini ya di sini ada chart-nya juga untuk menentukan silinder ketebalannya, terus macam-macam sih. Tapi ini nggak harus kita pelajari di bahan konstruksi sih, ini di PAP. Kalian belum ngambil PAP ya? Belum, Ibu. Ya, nanti kayak harusnya ini barengan diambilnya, tapi nggak apa-apa kan, nanti kalian bisa putar-putar ulang kan kalau lagi belajar PAP nanti semester berikutnya. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Capek. Kenapa? Nah, ini ada data-datanya nih untuk yang pressure-nya berapa, terus ini dikonstruksinya dengan nikel, jadi masing-masing udah ada data-datanya. Jadi iron tadi tuh ingat ya, keywords-nya dia tidak tahan dengan asam, terus
Terus, tapi dia mudah dibentuk, makanya orang-orang suka menggunakan iron ini. Tapi kalau untuk bahan-bahan korosif, sebaiknya tidak menggunakan yang jenisnya iron. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya tutup kelasnya. Sama Bu Tantra yang hari Senin tetap masuk. Iya Bu, tetap masuk. Oke. Ini. Ntar saya mau tunjukin yang tutup-tutup ini loh, tutup-tutup tutup-tutup jenis-jenis tutup vessel itu. Nah, gini kan, nanti kalau di perancangan pabrik, kalau dapat tugas khususnya reaktor, kalian gambarnya detail seperti ini. Jadi ininya misalnya berapa sih lebarnya, terus ini gambaran aja ya. Terus berapa tebalnya, kayak gitu. Semua harus didesain. Itu setiap lengkungannya itu pengaruh Kak, Bu, sama apa? Tekanannya itu, Bu. Ya makin besar maksudnya? Kan di reaktor itu kan ada lengkungan-lengkungannya itu, Bu. Nah, kan lengkungan kan semakin pengaruh kayak itu, Bu, kok lengkungannya makin banyak itu. Yang mempengaruhi tekanan di reaktor itu sebenarnya konversi yang mau dicapai ya. Jadi bukan kita menentukan dulu bentuk reaktor kita, baru kita menentukan berapa tekanan reaktor, tapi sebaliknya kita menentukan dulu tekanan reaktor kita. Jadi misalnya mau bikin senyawa metanol, misalnya produksi metanol, terus mau konversinya sampai 99%. Nah, cari berapa sih temperatur dan tekanan operasi supaya bisa dapat metanol 99%. Terus sudah dapat nih misalnya, kalau misalnya pakai tekanan biasa standar 1 atm, dengan suhu 100 derajat Celcius, misalnya metanolnya cuma bisa sampai 80%. Terus kalau pakai tekanan lebih besar, ini cuma misalnya aja ya, bisa pakai 10 atm, terus suhunya mungkin lebih tinggi gitu, tapi konversinya bisa dapat sampai 99%, atau konversinya sama tapi waktu reaksinya lebih menguntungkan yang tekanannya tinggi misalnya. Ya udah, kalau misalnya tekanannya tinggi, maka kita pilih bahan konstruksi yang sesuai tadi dengan melihat appendix yang ada di Brownell ini kan, ada suhu-suhunya, range suhunya. Nah, dia bisa menahan maksimum allowable stress-nya berapa. Setelah memilih bahan konstruksi dengan mempertimbangkan jenis raw material, apakah sifatnya asam dan lain-lain, nanti kalian dapat tebal silinder dan jenis-jenis karakteristik lainnya. Nah, kalau lekukan yang seperti ini, saya nggak tahu ya yang dimaksud Imam itu seperti apa. Ntar kita balik lagi ke reaktor yang tadi. Nah, kalau lekukan-lekukan ini ya emang udah pakemnya seperti itu. Misalnya untuk jenis ini cuma contoh vessel ya. Kalau kalian tahu kan kalau mixed flow reaktor itu bentuknya seperti mixer itu. Nah, itu kan udah pakem kan lekukannya, nggak bisa kita rubah. Contohnya juga ini. Ini anggaplah menara distilasi. Menara distilasi kan mirip seperti ini ya. Dia tower terus tinggi. Nah, misalnya sini ada lekuk. Saya nggak tahu maksud Imam lekukannya yang mana. Misalnya lekukan yang seperti ini, itu kan udah pakem, udah nggak bisa kita rubah gitu ya. Lekukan ini ya tidak mempengaruhi tekanan yang ada di dalam si menara distilasi ini misalnya. Karena tekanan yang di menara distilasi ini kan sudah kita desain untuk menghasilkan yang kita inginkan. Atau misalnya lekukan yang ada di nozzle ini, ya itu nggak bisa dirubah. Saya nggak mau ada lekukan di sini, terus saya mau buat lurus aja gitu. Itu nggak bisa ya, karena dalam bentuk desainnya memang sebuah nozzle itu bentuknya seperti ini. Tapi dia tidak akan mempengaruhi merubah tekanan, misalnya menara distilasi ini harusnya beroperasi pada 10 atm. Terus karena ada lekukan di nozzle ini, tekanannya berubah. Nggak akan seperti itu. Yang bisa mempengaruhi tekanan di dalam sini kan tergantung dari flow rate yang kita masukkan. Flow rate yang kita masukkan tekanannya berapa. Terus kalau pressure drop, suatu alat itu kan pasti ada pressure drop-nya kan. Nanti kalau misalnya saya mau memvakumkan menara distilasi ini, berarti nanti ada alat tambahan. Entah kita menggunakan steam ejector supaya supaya tekanannya itu tetap vakum gitu di dalamnya. Jadi enggak sih Imam, lekukan-lekukan ini tidak akan mempengaruhi tekanan yang ada di dalamnya. Yang ada adalah kalau tekanannya besar, lekukan-lekukan ini berpotensi untuk mengalami kebocoran misalnya, makanya harus selalu di maintenance.
Itu aja sih setahu saya ya. Kalau lekukan tuh nggak mempengaruhi tekanan di dalam sini, kecuali terjadi kebocoran ya, baru tekanannya berubah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri kelasnya. Nanti recordingnya saya upload seperti biasa, terus saya bagikan di Mols ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya hari Kamis ya. Insya Allah Kamis depan udah bisa sesuai jadwal lagi. Nanti Kamis depan saya tanya aja mau via Zoom atau mau via video. Nah ini sebelum saya selesaikan kelasnya. Jadi saya nggak tahu, kayaknya kalau via video itu lebih mudah karena datanya juga lebih sedikit yang terpakai. Tapi saya nggak tahu apakah semuanya tuh merasa nyaman gitu ya dengan video itu. Karena sekarang juga kan kita dari Prodi juga udah ada akun Zoom yang lebih dari 40 menit, terus juga saya nggak tahu kalian udah dapat bantuan kuota atau belum ya dari Unmul ya? Udah ada ditransfer lagi nggak? Belum, Bu. Belum ya? Soalnya kayaknya kemarin dosen itu pada ada yang dapat, saya sih nggak dapat. Nah, tapi ada beberapa yang dapat gitu. Nah, tapi kan nanti dari Kemendikbud ya kayaknya dikirim langsung di bulan September ini gitu. Nanti kita diskusi aja maunya gimana, mau Zoom gini atau mau video. Dari kalian aja gimana. Takutnya kalau video kalian merasa kurang gitu. Kayak saya selipin dengan Zoom ini. Itu aja sih dari saya untuk bahan konstruksi. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di kelas pagi ini. Nanti saya posting absennya mungkin setelah saya berhasil upload video ya. Nanti saya kasih tahu notifnya di WhatsApp. Jangan lupa absen karena sekarang fakultas mintanya Unmul sih, mintanya kalian semua absen. Tuh. Udah saya tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.